أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا في طلب العلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلاة طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. فإذا لبست ثيابك فانوي به امتثال أمر الله تعالى في ستر عورتك، واحذر أن يكون قصدك من لبس لباسك مراءة الخلق فتخسر. فإذا لبست ثيابك فانوي به أي اللبس امتثال أمر الله تعالى الوارد في ستر عورتك، واحذر أن يكون قصدك من لبس لباسك مراءة الخلق فتخسر أي فتهلك. أما لو قصدت بلبس الثياب والنعل ونحو ذلك أن يكون ذلك تعظيم عند الناس أو محبة عند المشايخ والأئمة لتتمكن من تأييد مذهب أهل الحق ونشر العلم وحض الناس على العبادة لا لشرف نفسك من حيث هي ولا لدنيا تنالها، لصار ذلك الأمر خيرا وصار في حكم أعمال الآخرة، لأن هذه نيات محمودة لا يدخل شيء منها في باب الرياء، إذ المقصود من ذلك أمر الآخرة بالحقيقة. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini masih diberikan Allah taufik dan hidayahnya di dalam beribadat, di dalam menuntut ilmu. Kita di malam hari ini berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini semata-mata ingin mengharapkan dan mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkumpul di tempat ini ingin mendapatkan rahmat dan mendapatkan maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini
Kawan-kawan kita yang gading yang pada bisa hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang hadir panjangkan umur, sehatkan badan. Yang sakit-sakit di antara jamaah kita yang pada kawah hadir, mudah-mudahan diberikan Allah panjang umur, disehatkan badan dan dikabulkan oleh Allah segala hajat-hajat kita dunia, hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam telah tercurah dan sampaikan kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral talibin wa talibat, ma'asyiral 'abidin al-'abidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, "Fa idza labista thiyabaka," maka apabila engkau memakai akan pakaian engkau. Nah, ini adab berpakaian atau adab kita memakai baju, adab kita memakai pakaian. Nah, setelah adab bangun guring udah, adab bangun guring ditambahkan lagi sidin melajari kita adabnya kita berpakaian atau sesuatu yang kita kerjakan tatkala kita memakai pakaian. Dan jadi ada adabnya juga, ada adab. Ya bangun guring, bangun guring udah, bangun guring, berbaju, lu guring mati lancar, memakai baju dulu. Kan jadi lejar ya kita memakai pakaian. Nah, lalu di dalam nasihat Imam Ghazali, maka apabila engkau memakai pakaian, fanwi bihi bil lubus, maka berniat olehmu dengan memakai pakaian tersebut imtitsala amrillahi ta'ala. Nah, satu, kita berbaju, kita memakai pakaian itu niatnya pertama menjunjung perintah Allah. Berbaju nih, tahu kita biasa berbaju, niatnya apa? Kita memakai pakaian itu niatnya menjunjung perintah Allah fi sitri auratika, di dalam menutup aurat engkau. Jadi kita berbaju niatnya menjunjung melaksanakan perintah Allah, yang mana Allah itu memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menutup aurat. Dan jadi aurat itu Allah memerintahkan, Allah mewajibkan kepada kita untuk menutup aurat. Makanya ada batas-batas. Aurat laki-laki di luar sembahyang ini batasnya. Aurat lelakian di dalam salat sampai ini yang harus ditutup. Auratnya perempuan di luar sembahyang sehari-hari ada batasnya. Aurat bibinian tatkala mengerjakan salat ada batasnya. Jadi niat kita di dalam memakai pakaian itu melaksanakan perintah Tuhan di dalam menutup aurat. Artinya kada boleh kita itu membuka aurat kita. Makanya dalam arti aurat itu sesuatu, aurat itu sesuatu yang wajib kita tutupi. Aurat khususnya anggota badan kita.
Kita orang awam, auratnya orang awam, ya. Kenapa yang wajib ditutup? Tapi auratnya mereka para aulia Allah, auratnya wali-wali Allah tuh, itu disuruh menutupi auratnya para wali-wali Allah itu menutupi akan karamat mereka. Kita orang awam, aurat kita ya mana batas aurat kita? Yang ada boleh diungkai, ada boleh ditampaikan. So kita orang awam. Tapi auratnya orang wali-wali Allah yang kada boleh ditampaikan, kada boleh dinampak-nampakkan, itu adalah kekaramatan mereka. Karamat mereka tuh. Dan makanya di dalam perkataan mereka orang-orang aribillah itu sitrul aurah wajib. Menutup aurat itu hukumnya wajib. Wasitrul khususiyah aujab. Menutupi daripada kekhususan, yaitu apa? Karamat, menutupi daripada karamat yang ada dalam diri seorang itu aujab, lebih wajib lagi. Itu mereka aulia Allah. Kada hendak nampak kelihatan orang karamat itu. Itu yang mereka bujur-bujur wali. Kalanya orang yang hendak jadi wali, wawalian, baulah-ulah seorang karamat. Baulah seorang. Napakah misalnya yang supaya dipadahkan seorang di karamat? Bisa menangguh aja kah? Atau apakah supaya dipadahkan orang harat? Atau supaya disampaikan dipadahkan orang seorang orang yang basic karamat tadi? Nah itu kurang awam. Nah jadi tugasnya kita di dalam menutup aurat, memakai pakaian itu niatnya tadi melaksanakan perintah Allah dengan menutup aurat. Wahlar ayatuna qasduka, dan takutilah olehmu, takuti, hindari bahwa adalah niat engkau min lubzil libasika, daripada memakai pakaian engkau mura'atal khalqi, niatnya supaya dilihat oleh makhluk. Jangan sampai jadi kita memakai pakaian, napakah yang menutup aurat kita tuh? Bajunya kah? Salawarnya kah? Tapihnya kah? Kopiahnya kah? Kakambannya kah? Napanya kah? Misalnya, maksudnya yang di luar-luar pun segitiga biru itu biar aja. Yang di dalam juga kelihatan juga, saya pernah melihat. Ada yang di luar nih. Itu jangan sampai niat kita berpakaian itu supaya hendak minta cangangi, minta lihat orang. Jaka bahasanya itu riya, hendak minta lihat supaya dipadahkan harat. Apalagi agak lawan pakaian yang seorang pakai. Mantang-mantang baju hanyar bagak. Supaya yang mantapnya lagi bapadah pada baju hanyar, capnya pada bawa betulan. Itu kalau menyusahkan orang tuh mencapnya masih ada. Capnya masih ada. Kalau hendak misalnya hari raya apa misalnya tapi cap gajah kedangkap, kadang gajah duduk lagi tuh lumrah gajah berdangkap, ada bawa baculan biasanya, mana aja di rawan orang masih panjang jalan. Nah, itu jelas banget sudah tak, hendak minta lihat, minta pandang, hendak minta nilai, jangan begitu. Bukan hanya pakaian aja,
Ibadat pun dihati-hati akan bujur, ditakuti benar. Jangan sampai kita beribadat itu riya. Minta lihat. Nyakawa aja membedakan riya atau ada riya atau adanya ibadat. Contohnya sembahyang. Langgar. Ada orang gak hendak aja sembahyang. Ada orang nih menyunat sekehendak aja. Bah bila datangnya siapakah? Dua tiga melihatnya pindah nahap, takbiran nahap, angkatan takbir dah, bacaan nahap. Nah itu lain sudah. Berarti itu menunjukkan ada ikhlasnya bujur-bujur kita dalam ibadat. Ada di situ riya hendak minta lihat. Bila hati kita berubah dari awal ada sama dengan yang pertama, berarti sudah di situ ada bujur-bujur balasih ibadat kita. Nah, riya. Maka riya ini termasuk daripada penyakit-penyakit hati. Riya termasuk penyakit hati. Bahkan riya itu ujar ulama termasuk daripada syirkul asghar, syirik halus. Ya itu beribadah hendak minta hati manusia. Lagi manusia kan ada, orang kan ada, biasa aja. Pas orang ada, nah lain sudah. Nah itu berarti dia di dalam ibadah. Dalam berpakaian pun demikian juga. Panjang sampai hendak minta nilai, minta lihat lawan makhluk. Bilanya ada dalam hati seseorang dalam berpakaian itu hendak minta lihati oleh makhluk, bagaknya hendak minta nilai oleh makhluk, patah surat maka engkau rugi, patahlik maka engkau binasa. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau lagi menambahkan. Pertama tadi niat kita memakai pakaian itu untuk menutup aurat, melaksanakan perintah Allah. Itu ada pertama. Yang kedua, ada kurang memakai pakaian wabda bil yamin. Mulailah kita memakai pakaian itu di sisi sebelah kanan. Ini adab. Memulai kita memuruk baju tuh, mulai sebelah kanan. Nah, ini kan baju. Yang pemulaan kita masukkan lengan baju sebelah kanan. Salawar kayak itu juga. Karena ada kiri, ada kanan. Kita tahu. Ada kiri, ada kanan. Maka adabnya orang yang memakai baju itu mendahulukan kanan atas kiri. Sama kalau lawan bodoh tuh gitu ya. Bodoh tuh mendahulukan kanan atas kiri. Yang ada siwah tuh kiri dulu, hanya kanan. Babaju pun kayak gitu, kanan dimulai. Bukan hanya babaju. Di dalam adab orang memakai sandal itu pun dimulai sebelah kanan juga. Ini ada. Jarang kita perhatikan.
mamuruk sandal dimulai sebelah kanan. Bisa kita yang penting dia tarasuk, asal tarasuk aja. Padahal dalam semua itu pakai baju ada adabnya, pakai sandal ada adabnya, bersalawar ada adabnya. Bilanya kita memakai sandal, baju, salawar, kopiah, halangakan lidah Allah. Sebelah kanan aja. Yang ada kiri kanannya tak? Sebelah kanan itu adab sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah. Nabi nampak itu. Memakai sebelah kanan, palingannya, balikannya malapas wa akhirha bin naz'i Imam Anda. Dan mengakhirkan dengan sebelah kiri kalaunya kita melapas atau memacul. Bilanya kita memacul kiri dahulukan. Sandal kita memacul kiri dahulukan. Salawar kiri. Nah, itu. Kalaunya kita hendak mengumpati gawian Rasulullah. Wabda bil yamin wa akhirha bin naz'i. Amma la qasadta bilubsi siyab wan na'al wa nahwi dhalik ayyakuna ta'zimun 'indan nas. Adapun apabila engkau bermaksud dengan memakai pakaian dan memakai sandal dan seumpamanya, apakah adalah niatnya itu ta'zimun 'indan nas, supaya agar ditakzim, dihormati manusia. Kita berpakaian au mahabbah indal masyayikh, atau dikatujui, dicintai di hadapan guru-guru atau imam-imam. Litatamakana min ta'yidi madhabi ahlil haq, untuk menguatakan mazhab aliran yang benar, dan inya berpakaian itu untuk wa nashril ilmi, menyebarkan ilmu, wa haddin nas, dan menggerakkan, membangkitkan manusia atas ibadah. La li syarafi nafsika, bukan karena untuk memuliakan diri seorang, bukan juga untuk kepentingan dunia seorang. La sara dzalikal amr khairan, niscaya jadilah yang demikian niat tersebut, perkara tadi itu baik saja. Wasara fi hukmil akhirah, dan jadilah ini itu di dalam hukum ba'amal akhirat. Karena bahwasanya ini niat-niat itu terpuji yang kada masuk oleh sesuatu daripada bab ria. Karena yang dimaksud daripada yang demikian itu amrul akhirah bil haqiqah, perintah akhirat sebenarnya. Kalaunya kita memakai pakaian, memakai baju, misalnya supaya kita itu dihormati oleh manusia dengan berpakaian baju toh. Atau kita memakai baju ini supaya ulama-ulama, orang-orang alim, guru-guru kita ketujuh niatnya. Nah, itu jadi sedin kada termasuk daripada dia, baik saja. Nah, bahkan sebagian ulama mereka berkata,
wa yanbaghi ayyakunal ulama wa talibul ilm fi zamanina hadza ahsan siyaban wa awzam imamah wa awsa akmaman minal juhala. Sugihannya terhadap orang-orang alim, orang-orang alim dan orang-orang yang menuntut ilmu di masa sekarang ini itu disuruh lebih baik pakaian. Hanya pakaian itu cari pakaian yang baik-baik. Apalagi kita sebagai orang yang menuntut ilmu akhirat kan. Apalagi orang yang jadi ulama-ulama itu disuruh sugiannya pakaian-pakaian itu ahsana siap, pakaian yang baik-baik, pakaian yang baik. Jangan artinya orang menuntut ilmu bahkan di dalam waktu menuntut ilmu itu pakaian yang talasan nuri, talasan kautan, dibawa kasirina. Nah, itu kan sepantasnya. Kita harus menunjukkan, tapi bilanya nampak pakaian tulak kaurkis anticis lipis selawar jin baju berbuatan dalam susurayan tuh lalat yang melancar susurayan tak artinya urusan dunia pakaian haram pakaian, tapi kalaunya urusan akhirat beribadah menuntut ilmu pakaian itu kada berpilih. Dan pada sugiannya orang yang menuntut ilmu bahkan para ulama-ulama itu pakaian yang baik-baik, yang harat-harat. Jadi misalnya pian mendengar misalnya ada orang alim baju sidin larang-larang, larang-larang, jangan heran memang disuruh. Duitnya memang ada juga, bukan ada duitnya ada panu kalau juga duitnya ada. Apalagi bangun berian orang aja sakahendak aja milih. Jangan kalah. Orang-orang alim itu jangan kalah lawan bibinian. Bibinian itu alim kah kada kah baju yang sejuta, yang tus-tusan, yang lapan. Ya kalau bibinian. Pelahan talarang baju bibini, ini pada baju lelaki. Apalagi yang sarariaknya tuh, sarariak kan, saraik kan, jangan dibawa ke ibadah. Ya boleh colok ke pengantin. Jangan dibawa sembahyang, mau ibadah. Bapak Allah juga. Nah, ahsan siap di dalam kita memakai pakaian kan. Apalagi di dalam kita beribadah atau pakaian kita harus bujur bersih, baju suci, baik sudah baik, kesuciannya pula. Dan pakaian apalagi di dalam sembahyang, di dalam menuntut ilmu itu sunnah bujur, memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang baik, karena syariat bang memerintahkan. Sebagaimana dia ulama yusannu lil musalli, kita sembahyang kan menuntut ilmu kayak itu juga disunnahkan bagi orang-orang yang sembahyang, orang sembahyang, orang menuntut ilmu, orang beribadah, ayal basal salah, bahwa dia memakai pakaian waktu sembahyang itu ahsana siyabihi, sebaik-baik pakaian. Jangan
Sembahyang itu memakai contohnya aja lah kopiah 2 tahun kalau sudah pasan hibak. Nah, pasti yang hirang-hirang itu timbul. Nah, mukana kayak itu juga banyak haji yang hanyar. Sayang jago yang hanyar jasakan mati ya. Sagan mati palingan kan didabultakan waris penyembahyangan menukada nukar tuh menukada dipakai kah karena dia mahadang hari raya aja aku memakai ilmunya pertemuan hari raya. Sekarang ini dulu kita pakai ya beribadat, pakaian beribadat yang kita pakai untuk beribadah sembahyang menuntut ilmu sebaik-baik pakaian. Karena zahir firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, jangan Allah dalam Al-Qur'an. Ambillah oleh kalian perhiasan-hiasan kamu, hanya pakaian-pakaian kamu 'inda kulli masjid, apa ketika engkau datang ke masjid. Datang ke langgar, datang ke tempat ibadah. Ambil cari pakaian-pakaian yang baik-baik. Indah kulli masjid, langgar, tempat ibadah. Nah, Al-Quran memerintahkan yang baik-baik tuh. Ya ahsana siyaban, paling baik pakaian yang kita pakai. Wa azama imamah, yang paling bagus imamah sorban. Wa awsa'a akmaman, dan paling luas lengan baju daripada orang-orang jahil. Itu pakaian. Bahkan diatur lagi jadi Imam Haddad, orang yang memakai pakaian khususnya tapih atau qamis, warfa izaraka wa qamisaka ila nisfis sak. Angkat olehmu akan tapih sarung atau tapih engkau dan gamis. Nah, ini gamis. Qamis bahasa Arabnya qamis, qaf mim ya shad. Nah, kita gamis bahasa kita. Nah, karena kita kan bisa menyebut qaf gamis, dapat gamis. Nah, diangkat sampai pertengahan batang kaki kanan daun, atau kada melimpati mata kaki. Nah, yaitu bubuhan yang orang bubuhan celana gantung atau salawar gantung kanan. Ambil dari ini memakai apa? Nanti yang bubuhan yang ujang buat tablik dah. Berarti gamisnya tuh nah sampai ke mana? Sampai ke nih apa ngarannya ini landau, pertengahan landau. Nah, itu salawar kayak itu juga. Itu bubuhan jamaah tablik. Ini adakah yang tablik? Ada tablik yang gantung tuh. Ada nyaman juga dilihat gitu jaga seorang apa? Mengkabanjiran ini deh. Orang bangkat besing-sing tak. Apa juga nih kada mayu baju pakai agamis aja. Salawar aja bina singkat banget ya. Itu ciri khasnya bubuhan tablik ya. Nah, atau yang kedua, kita memakai sarung, salawar atau gamis itu kada melimpati mata kaki. Di atas pada mata kaki, jangan sampai di bawah pada mata kaki. Mata betis, jadi betis itu bermata juga. Nah, yang mantung yang kiri kanan ke mata kaki hanya buku lupa. Ini loh, lali. Buku lupa aja. Buku lali, buku lupa. Nah, apalagi lalakian. Jangan melebihi daripada buku lali. Nah, kalanya perempuan lil mar'ah boleh irsalu thawbiha 'alal arad,
boleh bibinian itu memakai pakaian atau gamis itu diulur sampai ke tanah supaya menyapu tahilintung. Nah, bibinian lah, di Arab lah, pakaian bibinian lah sampai ke lantai. Kagak orang di situ ada bahaya yang di tanah haraman itu. Jadi orang wani yang membayar baju sararia tuh wani di halaman. Karena ada data mintung. Namun dia pun kita ini, ayo bayar situ. Ada itu. Yang lain tempat situasinya, lokasinya. Itu diantara ada kurang memakai pakaian. Khususnya dalam sembahyang, sebaik-baik pakaian kita berpakaian. Sunat lagi ujar ulama kita sembahyang itu pisaubain, memakai 2 lapis baju. Sebagaimana riwayat hadis Nabi, idza shalla ahadukum falyalbas saubaihi. Apabila salah seorang kalian sembahyang, maka hendaklah ia memakai waktu sembahyang itu 2 pakaian, 2 lapis. Nah, ini sunat berlapis lah. 2 lapis itu sunat. Bilanya memakai gamis berarti 2 gamis lah. Menapun mana? Atau misalnya baju jas. Sunat sembahyang 2 rangkapnya, 2 pakaian, pakai 2 apa? 2 jas, pada kepanasan. Maksudnya itu yang 2 lapis lah. Jawasnya bahasa ini kan baju lapis, di luarnya pulang. Itu ngaranya dapat pahala sunat dalam sembahyang. Kalau nyasar lapis saja, apalagi tarang macam putih tarang pula, tarang nih, nampak kelihatan. Lamunnya jelas mulai luar kelihatan warna kulit orang yang sembahyang itu kelihatan warna kulitnya karena saking tarangnya kelihatan. Ada balapisan, maka itu termasuk daripada orang yang masih dalam membuka aurat sembahyang. Jadi balapisan. Bibinian kayak itu juga berlapis. Biasanya dapat mau anak mana tipis kada berlapisan antoy biasanya. Terus dilakukan ada berlapisan urang bahari lah. Sambahyangnya itu tapi itu sampai ke dada. Ada berbaju tapi sampai ke dada. Terus ya tarik anak pulang ya berarti lagi. Tapi wah ini kada datang pasti berbaju di dalam belapisan di dalam lagi. Selawar selapa nih betapi di dalam pulang segala kedinginan. Kan 2 lapis. Fa inna Allah wa yuzayyina lahu. Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak kita hiasi daripada manusia. Hanya bahasanya itu Allah itu lebih berhak kita agaki di dalam ibadah. Kita ini jangan beragak lawan makhluk saja. Lawan Allah kita beragak, pakai baju sebaik-baik baju kita sembahyang beribadah. Ya bahasa itu yuzayyina lahu. Kita berhias badan dan di hadapan Tuhan itu dalam beribadah. Jangan kita badan dan di hadapan makhluk aja. Makhluk ada kalau memberi pahala, memberi nilai sesuatu, ada Allah berikan pahala dalam kita. Itu orang yang sembahyang.
Tapi makruh hukumnya ayusalliya fi thawbin fi surah au naqshun. Makruh seseorang itu sembahyang memakai pakaian yang di situ ada bergambar. Dan bergambar. Jadi makruh tidak sembahyang benian jarang lagian ya. Sembahyang yang mana bajunya itu bergambar napakan misalnya. Berwaris kan misalnya. Gambar benian kamu ada bergambar. Gambar calon kan. Gambar jodoh. Calon. Anu banyak kalau berbagi itu. Bawa ke masjid gitu, bawa ke langgar. Makruh pokoknya. Sambahyang memakai baju bergambar. Gambar siapakah? Gambar Jokowi kah? Ini bukan sembah baju Jokowi ini. Sambahyang punah. Asal apapun tahu. Ini juga. Kasih tarikan berapa dia depan. Gambar ulang aja saya. Makruh. Atau bukan hanya gambar aja, naqshun, lukisan atau tulisan. Bertulisannya orang atau kita kan. Baju kita memakai ada tulisannya. Nah, makruh hukumnya. Kenapa? Karena ujar ulama rubbama syaghalu an salati. Kalanya kita memakai baju yang bergambar atau yang bertulisan, pas di belakang, kawan yang di belakang itu menghilangkan khusyuk gara-gara kita memakai pakaian yang kita tuh kayak itu tuh. Baik baju misalnya baju koko, tapi di muka kita kawan misalnya gambar napak misalnya. Gambar rokok larangnya. Nah itu. Entah baca, di situ yang menjadikan makruhnya kita dalam sembahyang. Bergambar, bertulisan. Jadi namanya gambar-gambarnya satu baju yang bergambar apa? Calon-calon nuri aja sih dah. Apalagi kita pilih misalnya nuri aja deh. Bawa guring aja sudah. Hanya baju toh, artinya jangan dibawa sembahyang. Melapisan dalam beli aja. Lamunnya kada kelihatan beli aja. Ancam muntarang juga di luar. Tetap kelihatan. Kacamatanya, tulisannya nomor 1 nomor 2 tetap. Awal dilihat juga makruh, ini jar ulama lah yang jar ulun dan ulama ulun yang bayar di kitab saja. Kurang tidak. Ini takut teman kucing mulai dari dah. Kata galianan, yang rumahnya ada apa? Nah, ini doa pulang yang kita baca waktu kita memakai pakaian. Daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya daripada Sayyidina Sa'id bin Malik bin Sinan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau karena adalah sidin idza labisa sauban gamisan aw ridaan aw imamatan yaqulu Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Nah, Rasulullah itu apabila memakai baju, nah ini Nabi. Bila memakai pakaian Nabi itu selalu beliau membaca sesuatu yang dibaca doa. Baju kah? Tapih kah? Salawar kah? Nah, apa yang dibaca Rasulullah? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Kada hafal bermula. Allahumma inni as'aluka min doa bangun guring bawa sudah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur.
Mengulangi lagi yang sebelumnya tadi alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa hafani fi jasadi wa adina li fi dzikrihi. Mengulangi memakai baju Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Doa Nabi waktu memakai baju kah kayak sudah atau sorban kah atau rupiah kah, ngapakah baca ini yang dibaca Rasulullah? Bukan ditulisakan usaha nggak ada balok rutin dalam meninggalkan kapasitasnya berapa sampai 200 adalah sampai 200 bayar seorang berapa 100 sempat lah itulah 100 yang ada dari sambat lah datang orang di rumah tapi ya di rumah itu ya tidak di rumahan. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Dan foto saya dah baju pakaian kita kan. Dan kalau kita memakai pakaian yang hanyar, Nabi pun ada di si doa. Ya Rasulullah, man labisa sauban jadidan ghagala, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. 10 kali ulit-ulit kenapa dia pada tulisannya alhamdulillahilladzi kasani hadza, segala puji bagi Allah yang telah kasani memberi pakaian lawan ulun, kasani hadza dan memberikan rezeki lawan ulun kawan baju min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ulun ada desi daya dan upaya. Yang datang dapat rezeki kada daya upaya kita, semua daya upaya Allah. Kita memakai baju hanyar atau alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin, baju hanyar. Yang bocap baju hanyar Tuhanena aku berdoa mengajar. Baju hanyar tukaran kah atau baju hanyar imbah ditapas? Hanyar dulu kok, hanyar ditapas yang ada 2 minggu hanyar biasanya naruhan kurang untuk ada hanyar imbah nukar atau hanyar mengambil di lemari imbah tapas. Baca aja dua ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, mau tinggalkan aku baca bacakan kita bergantian baca. Perlu nanti bakal ke belakang baca seorang aja. Nah, gitu. Nah, bagaimana fadilatnya? Ya Rasulullah, orang yang membaca itu tatkala memakai baju hanyar, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Luar biasa. Fadilatnya niscaya Allah ampuni dosa-dosa yang terdahulu daripada dosa-dosa halus. Ini hanya tidak dibaca. Ibadah kalau gini, padahal kita memakai baju ada kebiasaan kita. Tapi karena kita bacaan mengikuti sunnah menghormati gawian Rasulullah, Nabi memakai baju hanyar sedang membaca doa, lalu jadi ibadah. Bilanya jadi ibadat ada kifaratnya, ada yang pahala yang diberikan Allah. Bidang ibadat tuh ada ganjaran, ada balasan yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana orang membaca itu tadi, Allah ampuni dosa-dosanya kecil yang terdahulu, dosa-dosa yang pada sengaja. Hanya saja. Sama kayak baju itu ibarat dosa kesalahan kita diampuni itu. Pada lubang sudah lah membaca. Ilmu pula bertambah lawan kita.
Syukur, alhamdulillah kita masih diberikan Allah panjang umur, masih diberikan sehat badan, awak menuntut ilmu, awak membawa telinga pada dengar di dalam menambah-nambah ilmu pengetahuan agama. Nah itu jadi Imam Ghazali, ada orang yang memakai pakaian, yaitu kita niatnya untuk menutup aurat, dan jangan kali ingat kita memakai pakaian dahulukan sebelah kanan, dan jangan kali ingat juga kita memakai pakaian itu membaca doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian babu adab dukhulil khala. Ini suatu adab-adab orang yang masuk ke dalam WC. Kan bangun guring yang dituju nak ke warung langsung. Bangun guring ke warung nih kau benar kan pasti ke WC tu. Satu dulu dia sana. Insyaallah panjang umur kita.